Selamat datang kembali di Yangko Channel. Kali ini kita ada DCP T510W ya. Kerusakannya adalah mati total ya. Ini biasanya adalah ada di power supply-nya. Kita akan coba bongkar dan akan kita lihat dalamannya nanti ya. Oke, pertama kita buka dulu ini ya. Ini. Kemudian bagian sini, nah ini bisa kita cungkil aja ya. Nah, kita lepas. Oke. Lalu scannernya kita buka. Nah, seperti ini. Oke. Penyangganya ini kita copot. Kita buka covernya. Gunakan obeng minus ya. Kita cungkil ya. Oke, sudah terlepas. Kemudian lanjut kita mau lepas scannernya. Ini kabelnya kita lepas dulu ya, kabel bagian ini. Satu sama kabel ini. Oke, kita lepas. Kemudian scannernya tinggal kita ginikan. Ya, dan terlepas. Langkah berikutnya kita buka ini, kita bagian panelnya ya, kita copot. Tapi untuk itu kita buka dulu bagian sini sama bagian ini. Nah, kemudian kita ke bagian bawah. Nah, bagian ini ya, ini sama bagian ini. Nah, ini kita nanti akan cungkil. Oke. Oke, akan saya cungkil ya. Nah, ini sudah terlepas. Oke, ini kita lepas dulu seperti ini. Kemudian ini kita lepas ya. Wis, jatuh. Oke, kemudian kita cabut kabelnya. Oke, panel sudah terlepas. Oke, setelah itu kita ambil bautnya yang bagian ini. Dan baut yang bagian ini. Untuk mencabut power supply di brother itu kita hampir bongkar total ya. Jadi emang agak rumit untuk brother untuk ganti power supply ya. Ini udah. Kemudian di bagian belakang, bagian ini juga ada baut. Dan di bagian ini juga. Oke. Oke, selanjutnya kabel ini kita cabut dulu. Kemudian kita akan coba angkat. Oh, masih belum bisa ya. Kita putar.
Nah, ininya dicopot dulu ya, bagian ini kita copot. Oke, baru kita coba bongkar, coba angkat ya. Nah, ini agak sulit karena di bagian sebelah sini itu biasanya perlu dicongkel saat mengambilnya. Di bagian sini ya, bagian sini kita congkel aja pakai obeng minus. Nah, ini sekarang pasti bisa. Nah, oke, cover sudah terbuka. Oke, kemudian kita putar, kemudian kita baut di sini kita lepas ya, di dalam sini ada baut juga, kita lepas ya. Oke, lalu bagian ini kita cabut. Oke, nah ini baut yang sana ya, ini masuk di sana, ternyata masih ada satu baut lagi. Oke, selanjutnya di bagian bawah sini ya, itu ada pengait atau penguncinya. Di bagian sini ya, ini tak tambahin sentro ya, ini ya. Nah, ini ditekan aja ya, ini pengait, ini pengait ditekan aja, nanti power supply-nya baru bisa lepas. Ya, ini ditekan aja. Nah, seperti ini. Nah, baru terlepas. Jadi tadi cuma kurang ini aja. Oke, sudah terlepas ya. Nah, dan ini adalah power supply dari Brother DCP T510 guys. Seperti ini bentukannya. Oke ya. Sekarang kita akan mau ganti spare part yang ada di power supply ini. Oke, kita bongkar ya power supply-nya. Untuk printer Brother itu emang berbeda ya partnya dari printer-printer yang lain ya. Kalau printer yang lain ada Epson, Canon itu ya, kalau PSU-nya rusak ya diganti power supply yang udah jadi itu kayak adaptor, itu tinggal masang. Tapi beda kalau untuk Brother, yang diganti cuma dalemannya ini. Nah, partnya ini nanti yang dalam, yang diganti cuma itunya saja. Jadi nggak tinggal pasang itu nggak, jadi agak sedikit repot. Dan sekalipun cuma ganti power supply, tapi juga harus membongkar semua ya. Beda sama apa namanya, printer seri Canon sama Epson itu kan tinggal cabut aja ya, nggak perlu harus bongkar semua. Kalau ini kan hampir bongkar semua ya. Itu perbedaannya ya, memang lebih simpel di apa namanya, printer tetangga ya, cara gantinya.
Oke, ini kita cabut dulu ya. Oke. Terus ini masih ada satu baut lagi ya. Nah, ini sudah tercopot ya. Lalu kita ganti dengan komponen power supply yang baru. Nah, ini yang penggantinya. Oke. Kita pasang terlebih dahulu. Seperti ini ya. Oke, seperti ini kita baut ya. Oke, udah terbaut. Kita rapikan lagi. Oke, kemudian kabel yang ini kita rapikan. Ini ya, sip. Lanjut lagi. Lalu ini kita baut di sini ya. Ups.
Oke, seperti ini. Kemudian kita pasang penutupnya. Sebelum itu kabelnya ini ya, jangan lupa dicabut ya, kabel yang dari power supply lama yang ini ya. Oke, seperti itu. Seperti ini. Kemudian kita pasang lagi ya. Oke, seperti ini ya. Tinggal kita pasang kembali. Kita masukkan ya. Oke, ini ya. Lalu kita tancapkan kabelnya bagian sini. Nah, seperti ini guys. Mantap. Kemudian kita baut yang tadi yang kita lepas, dikembalikan seperti semula. Oke, kita baut kembali ya. Oke, selanjutnya bagian ini. Lalu pada bagian sini ya. Oke, ini sudah terpasang. Selanjutnya adalah menutupnya ya. Bentar. Oke, langkah selanjutnya adalah kita tutup covernya. Udah. Ini covernya, langsung aja kita tutupkan. Oke, selanjutnya kabelnya ini kita pasang. Ya, kemudian baut di bagian belakang juga kita pasang. Selanjutnya baut di bagian sini ya. Setelah itu bagian sini. Ini ya.
Lalu di sini juga. Jangan lupa untuk masang panel. Kabelnya kita masukkan sini dulu. Ya. Oke, kita ginikan dulu ya. Baru kita pasang penutup bagian putih ini. Seperti ini ya. Seperti ini ya. Oke, kita baut bagian sini. Lalu ininya kita pasang. Lalu kita pasang panelnya. Ya, seperti itu. Kemudian dibaut bagian sini. Lalu bagian ini ya juga dibaut. Oke, pembautan sudah selesai. Selanjutnya kita akan pasang scannernya ya. Ini scannernya. Seperti ini. Kemudian kita kabelnya kita pasang terlebih dahulu. Ini ya. Kemudian kabel yang bagian sini juga kita pasangkan seperti semula. Nah, seperti ini. Kemudian cover penutup di sini juga kita pasang. Ini ya. Pasangnya seperti ini. Ya, udah. Lalu kita tutup scannernya ke bagian belakang ya. Kita pasang bagian ini, penutup sini. Oke. Kemudian rak kertasnya kita pasang juga. Oke, dan yang terakhir adalah penyangga scanner ya. Ini kita pasang.
dan selesai. Sekarang coba kita nyalakan. Saya colokkan kabel power ya. Oke. Dan lihat sudah nyala ya. Sekarang kita mau coba untuk tes print ya, bisa nggak ya? Oke, dan hasilnya seperti ini. Bagus ya ini ya. Dan begitu tadi cara penggantian power supply pada Brother DJP T510W. Semoga bermanfaat.